Sofia mengambil surat yang dilemparkan padanya. Dengan berlinang air mata tanpa berkata apapun, Sofia membaca surat itu. Karena penasaran, Reza berkata kepada Rudi, "Surat apa yang kakak berikan itu?" Dengan entengnya Rudi berkata, "Baca saja sendiri." Reza kemudian mengambil surat yang berada di tangan Sofia. Lalu Reza membaca surat itu. Ternyata surat itu adalah surat cerai Rudi kepada Sofia. Dengan perasaan marah, Reza melempar surat itu kembali pada Rudi. Rudi sedikit terkejut dengan sikap Reza. Namun setelah itu dia tersenyum. Reza lalu berkata, "Aku tahu Kak Rudi pasti akan menceraikan Kak Sofia. Dan Kak Sofia sudah siap untuk hal itu. Tetapi tidak seperti ini caranya, Kak. Saat ini Sofia sedang ada di rumah sakit. Tidak bisakah kakak menunggu sampai dia keluar dari sini? Di mana hati nurani kakak?" Lagi-lagi Rudi berkata, "Memangnya kenapa? Kan tinggal tanda tangan saja. Itu mudah kan? Apakah kamu berpikir di sini adalah rumah sakit, jadi tidak ada pulpen? Tenang, aku sudah menyiapkan pulpen untuk Sofia. Sekarang, ayo Sofia, tanda tangani surat ini," kata Rudi sambil menyerahkan surat cerai itu lagi kepada Sofia yang masih berbaring lemah. Reza hanya mengusap wajahnya. Dia tak mampu berkata apapun melihat sikap kakaknya Rudi yang sangat berubah. Dengan perlahan Sofia meraih pulpen dan surat cerai itu yang diberikan oleh Rudi padanya. Dengan tangan gemetar, Sofia menandatangani surat cerai itu lalu kembali menyerahkan surat itu kepada Rudi. Rudi tersenyum bahagia. "Terima kasih Sofia. Sekarang kamu bebas. Oh iya, sebaiknya mulai sekarang kamu menjauh dari kehidupanku dan juga kehidupan istriku Widya. Yang artinya, mulai sekarang kamu katakan kepada Widya, kamu tidak ingin lagi bekerja di butik miliknya. Mengerti?" Reza dan Sofia hanya diam saja mendengar perkataan Rudi. Saat hendak melangkah pergi, Rudi kembali berkata kepada mereka, "Oh ya, satu hal lagi. Semoga hidup kalian beruntung, sama seperti diriku. Tapi kurasa tidak mungkin seberuntung diriku." Rudi kemudian kembali melangkah keluar sambil tertawa. Lalu Reza mendekati Sofia dan duduk di sampingnya. "Yang sabar ya, entah apa yang terjadi dengan kakakku. Dia sampai seperti itu sekarang." Sofia berusaha tersenyum. "Iya Reza, seseorang bisa berubah karena apa yang mereka inginkan tercapai. Dan itu terjadi pada Rudi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku baik-baik saja." Saat malam hari tiba, Reza duduk memandang wajah Sofia yang tidur dengan lelap. "Tidurlah Kak Sofia, bermimpi indahlah. Lupakan semua masalah dalam hidupmu. Besok pasti akan lebih baik." Reza kemudian mencium kening Sofia, lalu membelainya. Sementara di kamarnya, Widya sedang menyisir rambutnya di depan kaca. Lalu Rudi memeluknya mesra dari belakang. "Sayang, urusan perceraianku sudah selesai. Kita tinggal menunggu keputusan pengadilan. Sekarang kita akan hidup dengan bahagia," kata Rudi sambil mencium leher dan bahu Widya. Widya pun tersenyum sambil membalik tubuhnya. "Benarkah sayang? Apakah kamu bahagia?"
Rudi tersenyum sambil membelai wajah Widya. Tentu saja sayang, apapun yang membuatmu bahagia, aku pun akan sangat bahagia. Widya kembali tersenyum sambil membelai wajah Rudi. Lalu Rudi menggendong Widya dan mengangkatnya ke atas tempat tidur mereka. Suasana romantis malam itu membuat Widya hanyut dalam buayan dan cumbuan Rudi. Widya menggeliat setiap kali Rudi mencium bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Keesokan harinya dokter sudah mengizinkan Sofia untuk pulang. Sofia dan Reza nampak senang dengan kabar itu. Saat mereka tiba di rumah, Sofia terus memandang setiap sudut rumahnya. "Ada apa Kak Sofia?" tanya Reza. Lagi-lagi Sofia berusaha tersenyum, walaupun air matanya jatuh membasahi pipinya. "Aku hanya sedang mengingat setiap kenangan yang kulalui bersama Rudi di rumah ini, Reza. Andai saja rumah ini bukan peninggalan kedua orang tuaku, aku pasti sudah menjualnya." Reza mengerti apa yang dirasakan oleh Sofia. Reza berusaha membuat Sofia lupa dengan kenangan itu. Reza berkata dengan lembut, "Kita akan menghapus kenangan itu tanpa menjual rumah ini." Sofia tersenyum sambil memandang Reza, mantan adik iparnya yang selalu ada untuknya. "Maksudmu?" Reza mengangkat kedua bahu dan alisnya. "Lihat saja besok." Setelah itu Reza mengantar Sofia ke kamarnya. "Sekarang istirahatlah, jangan pikirkan apapun lagi. Ingat apa yang dikatakan dokter. Sofia tersenyum sambil berbaring di tempat tidurnya. Lalu menarik lengan Reza. Reza mengerti apa maksud dengan sikap Sofia itu. Reza tersenyum sambil mencubit pipi Sofia. "Sabar ya, kita akan melakukannya setelah kita menikah. Kesalahan yang kemarin jangan sampai terulang untuk kedua kalinya." Sofia pun tersenyum sambil melepaskan tangan Reza. Reza mencium kening Sofia, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum Reza melangkah keluar, Reza berbalik, tersenyum pada Sofia. Sofia pun tersenyum dan melempar ciuman jauh. Reza kembali tersenyum dan membalas ciuman jauh dari Sofia. Pagi-pagi sekali Sofia bangun seperti biasa. Dia ke kamar Reza untuk membangunkannya. Tetapi ternyata Reza tidak berada di kamarnya. Sofia kemudian mencari Reza keliling rumah. Namun tak juga menemukan Reza. Mungkin Reza juga pergi meninggalkan aku. Sama seperti apa yang dilakukan kakaknya, batin Sofia. Lalu duduk di depan televisi sambil menunduk. Tidak lama kemudian Sofia mendengar suara pintu pagar dibuka. Sofia berlari melihatnya. Ternyata itu adalah Reza yang sedang membawa beberapa ember cat dan kuas. "Reza, untuk apa semua itu?" kata Sofia dengan perasaan bahagia. Karena ternyata Reza hanya pergi membeli cat dan kuas. Reza menaruh cat dan kuas itu di lantai. "Kita akan membuat sedikit perubahan di dalam rumah ini dengan warna yang baru. Semoga kehidupan Kak Sofia pun berubah setelah ini," kata Reza sambil tersenyum. Sofia langsung memeluk Reza dengan erat. Tentu saja hal itu membuat Reza kaget. "Terima kasih Reza." Reza tersenyum dan membalas memeluk Sofia dengan erat. Masih memeluk Reza, Sofia kemudian menatap Reza. "Apakah kamu benar-benar serius akan menikah denganku? Meski umur 10 tahun lebih tua darimu."
Dan aku seorang janda dari kakakmu. Reza tersenyum dan menatap Sofia mesra. Tentu saja aku serius. Cinta itu buta. Dia tidak memandang umur dan status. Sofia kembali tersenyum, lalu memeluk Reza lagi. Reza berkata dengan semangat, "Ayo kita mulai bekerja." Sofia menaruh telunjuknya di depan wajah Reza, lalu menggoyangkannya. "Tidak, sebelum kita sarapan." Reza mengangguk. "Baiklah Nyonya." Setelah sarapan, Reza mulai bekerja dengan merubah sedikit posisi beberapa barang, seperti lemari, meja makan, dan kursi. Saat Sofia hendak membantu mengangkat sebuah meja, Reza dengan cepat berkata, "Jangan Kak Sofia, itu berat." Sofia terlihat marah. Lalu Reza mendekatinya. "Kenapa marah? Aku kan hanya tidak ingin tanganmu sakit atau terluka." Sofia memalingkan wajahnya lalu berkata, "Kamu bilang kamu mau menikah denganku. Lalu kenapa kamu masih terus memanggilku kakak? Apakah karena umurku lebih tua darimu? Apakah setelah menikah, kamu akan terus memanggilku seperti itu?" Reza tersenyum lalu memeluknya dari belakang. "Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggil Kak Sofia dengan sayang. Bagaimana?" Sofia tersenyum malu sambil mengangguk. Lalu mencium bibir Reza dengan cepat. Setelah itu Sofia berlari meninggalkan Reza yang hanya tersenyum. Sementara di rumah Widya, Rudi masih berada di tempat tidur. Dia terlihat sedang mencari keberadaan Widya. Rudi kemudian bangun dan mendengar seseorang di balik pintu kamar mandi.